Kemah Tuhan sudah disiapkan buat kita. Haleluya. Israel Hamas masih perang terus, tapi jangan khawatir, Tuhan sudah siapkan kemah buat kita. Haleluya. Nanti kita ketemu juga mungkin dengan Hamas di sana. Pak, setelkan sedikit aja. Hah? Coba sedikit saja. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita tetap ada dalam rancangan Tuhan, pasti yang kita terima selalu baik, selalu baik, selalu baik, selalu baik. Amen. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Walaupun itu tantangan, walaupun itu fitnahan, walaupun itu mungkin omongan-omongan orang yang memojokkan kita, tapi kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan, pasti ujung-ujungnya semuanya mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi. Haleluya. Berikan sorak-sorai.
cara-caranya yang ajaib, cara-caranya yang luar biasa, kedahsyatannya, kehebatannya, karyanya menjadikan dan kita sungguhnya kita angkat pujian kiranya yang mustahil bagi Tuhan. Tiada mustahil bagi Tuhanku, Yesus Kristus. Tuhan kau Raja
Luar biasa dahsyat. Yesus Tuhan kami yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, yang berjanji, yang telah menebus kami dari segala murka Allah, yang menebus kami dari segala kutuk-kutuk dosa, yang menebus kami dari segala kutuk-kutuk maut. Kami sudah dimerdekakan. Kami sudah memiliki kerajaan Tuhan. Kami sudah memiliki semua apa yang Tuhan siapkan di dalam kerajaannya. Karena kami adalah anak-anak raja. Kami anak kerajaan yang sementara kami ada di bumi. Tapi kami tahu kami di bumi merantau. Kami pendatang. Tetapi sesungguhnya tempat kami ada di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu, dan kami yakin percaya pujian penyembahan kami sudah sampai ke takhta-Mu, dan kami sudah terima hadirat, kami sudah terima urapan, kami sudah terima kuasa, kami sudah terima mujizat, kami sudah terima jalan keluar, kami sudah bersuka cita, ada damai, ada ketenangan, ada kemenangan, karena Allah yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang hadir dalam pujian, dalam penyembahan, yang hadir dalam setiap anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami menikmatinya, kami mengalaminya, kami merasakannya. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup Maha Kuasa, Yesus namanya. Haleluya. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami rindu menikmati semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Karena kami percaya memang kami ditakdirkan untuk terima berkat. Kami ditakdirkan untuk terima mujizat. Kami ditakdirkan untuk terima hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan orang percaya. Bukan sewaktu-waktu, tapi setiap saat terus Allah kami bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Setiap waktu, setiap saat hidup kami penuh dengan mujizat. Karena kami memang anak mujizat, kami anak perjanjian, kami ahli waris, kami berhak terima mujizat setiap waktu. Kami berhak terima mujizat setiap saat. Urapi lidahmu bir hamba-Mu supaya memberkati jemaat Tuhan, supaya mereka tidak terima berkat separuh, sedikit-sedikit. Mereka terima berkat yang full dari Tuhan, berkat yang melimpah dari Tuhan. Tempat ini dalam perlindungan Yesus, tidak ada yang bisa mengganggunya. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dasar, yang meriah, meriah. Semangat, semangat. Haleluya, haleluya. Semangat, lebih semangat lagi. Haleluya, haleluya. Orang yang bersemangat pasti sanggup menanggung penderitaannya. Haleluya. Ada yang sudah umur 80, yang 70, yang 60. 60 akan berubah menjadi 16 tahun. Haleluya, haleluya. Saya 55 berubah menjadi 15 tahun. Karena Tuhan ganti semua organ tubuh yang baru. Haleluya, haleluya. Saya dulu pernah bersaksi ya, kalau nanti saya meninggal dunia, dicek dokter, organnya harus sehat. Haleluya. Karena mati bukan karena penyakit ya, karena kita kembali ke rumah kita yang sebenarnya. Di sini kita pendatang, ini numpang doang. Haleluya. Makanya kalau kau lihat ada orang-orang naik mobil mewah, orang-orang punya rumah besar, jangan pernah kau berpikir, wah kok dia punya rumah besar, mobil mewah. Gak usah berpikir begitu. Haleluya. Percuma kita dikasih itu juga ya, sebentar doang. Di sana kita kekal selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Mari yel-yel kita. 3, 2, 1. Tidak betul, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, jaga, dilindungi. Bersama Yesus kita dapat perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kita dapat menanggung segala perkara. Karena tidak ada
yang meriah bagi Yesus sekali lagi. Yang meriah. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau keringat itu keluar dari tubuh kita karena kita nyangkol, ya, karena kita lari, itu keringatnya hanya keringat yang biasa-biasa. Tapi kalau kita keringat karena memuji menyembah Tuhan, itu betul-betul ya. Wow, keringat yang sangat luar biasa, yang betul-betul semua areal aspek hidup kita yang ada sakit-sakit disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena ilmu kedokteran mengatakan bahwa orang berkeringat itu bagus. Haleluya. Iya, itu masih keringat yang dilakukan oleh cara-cara manusiawi. Apalagi keringat yang betul-betul karena gerakan roh. Wah. Makanya orang-orang yang sungguh-sungguh semangat memuji menyembah Tuhan pasti selalu sehat. Tapi orang yang memuji menyembah Tuhan loyo-loyo itu banyak penyakitnya. Haleluya. Sebentar-bentar sakit. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, kalau kalian sudah terlanjur dulu menyembah memuji Tuhan loyo-loyo, sudah 30 tahun berjalan loyo-loyo, sekarang kau mau mulai memang gak gampang. Gak gampang karena sudah banyak kali penyakit di dalam. Tapi bagi kaum muda, orang-orang yang sudah tua tetapi dari dulu tetap memuji menyembah Tuhan dengan semangat, pasti saya yakin percaya, haleluya, tubuhnya sehat. Haleluya. Rohnya sehat, jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Karena itu Tuhan janjikan buat kita ya. Tuhan janjikan buat kita kan. Di situ dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 23, sehat roh, jiwa dan tubuh. Jadi anak Tuhan itu rohnya diberkati, iya, jiwanya diberkati, tubuhnya tetap diberkati. Haleluya. Makanya di situ dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, roh kita dipelihara, jiwa kita dipelihara, tubuh kita dipelihara. Jadi bukan hanya roh dan jiwa, tubuh pun dipelihara Tuhan. Makanya Alkitab bilang, tak selai rambut pun gugur dari kepalamu tanpa seizinku. Kenapa? Karena rambut itu ada di tubuh ini. Karena tubuh dipelihara, rambut pun harus dijaga Tuhan. Sehingga berapapun yang rontok sehari, itu ada di buku Tuhan. Jadi kalian jangan hitung-hitung, Tuhan sudah menghitungnya. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus. Wanita-wanita kalau rambutnya rontok, stres. Pria juga biasanya stres. Haleluya. Padahal Tuhan bilang, tak serai rambut pun gugur dari kepalamu tanpa seizinku. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu biarkanlah Tuhan yang memelihara hidup kita. Karena kuat gagah kita pasti akan membuat kita gagal dan gagal. Tapi kalau Tuhan yang memelihara hidup kita pasti selalu diberkati. Naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Walaupun pekerjaan kita sederhana, tapi kalau tangan Tuhan memberkati yang sederhana ini menjadi luar biasa. Orang berkata, jualan begitu aja kok bisa ya diberkati. Kerjanya begitu doang, tapi kok bisa hidupnya diberkati. Kalau ada orang punya modal banyak, terus pekerjaannya memang secara dunia dianggap hebat, terus dia diberkati secara dunia, itu hal yang wajar. Tapi kita orang-orang sederhana. Saya dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana. Dari kampung pedalaman sekali, Aiksi Tio-Tio. Kalian tidak akan bisa temukan di Google Map. Kalian gak bisa temukan di peta. Karena itu sangat pedalaman sekali. Haleluya.
12 kilometer saya jalan kaki untuk bisa sekolah. Kalau cuaca baik, cerah, ya, saya naik sepeda. Tapi kalau cuacanya buruk, kadang-kadang sepeda naik saya. Karena ada jalan yang bagus, kita naikin. Ada jalan yang rusak, daripada kita dorong, sepeda kita angkat. Haleluya. Anak desa jadi pendeta. Luar biasa kan? Kalau orang bisa hidup di Jakarta seperti ini sudah dahsyat. Ini sudah luar biasa. Karena setiap saya ke pedesaan, selalu mereka tanya. Bahkan sampai ke Baduy pun kemarin, mereka tanya, di Jakarta di mana Pak? Oh di situ, saya pernah dulu di Jakarta. Padahal dia orang Baduy ya. Baduy luar lah ya. Pernah dia di Jakarta. Kenapa kau pulang? Nggak sanggup Pak. Di Jakarta itu saingannya berat. Tantangannya berat. Persoalannya berat. Makanya kalian bisa ada di Jakarta, ini kemurahan Tuhan. Haleluya. Walaupun nanti IKN pindah. Ya. Tapi tetap Jakarta ini menjadi satu wilayah yang memang benar-benar pusat segala-galanya. Hotel berbintang-bintang. Haleluya. Iya kan? Orang kaya begitu banyak jumlahnya. Duit beredar begitu banyak. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara pasti terus menjadi orang kecil. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan buat kalian menjadi orang besar. Haleluya. Haleluya. Orang besar bisa mengalahkan orang kaya. Orang besar bisa mengalahkan orang yang berduit. Tapi orang berduit, orang kaya belum tentu bisa mengalahkan orang besar. Karena itu Tuhan membuat kita orang besar. Haleluya. Kita akan kalahkan semuanya. Sebab roh Allah yang ada pada kita lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Harusnya kita menang lebih daripada pemenang. Harusnya kita tetap naik bukan turun. Harusnya kita menjadi kepala bukan ekor. Harusnya hidup kita tidak kekurangan melainkan diberkati. Karena itu yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Harusnya seperti itu. Kok lain Pak yang terjadi dalam hidup saya? Saya nggak mau jawab karena itu di luar janji Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Mari kita jawab sendiri-sendiri. Karena Tuhan telah berjanji. Kalau janjinya para politikus bisa berubah-ubah. Tapi kalau janji Tuhan nggak bisa berubah. Langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan nggak mungkin berlalu. Firman Tuhan tinggal tetap. Karena tidak ada kekuatan di muka bumi, tidak ada kuasa di muka bumi ini yang mampu mengalahkan firman. Sehingga firman itu tinggal tetap. Sebab tidak ada kekuatan dan kuasa apapun di muka bumi yang mampu mengalahkan firman. Haleluya. Firmanlah yang mampu mengalahkan segala-galanya. Oleh sebab itu jangan bertuhankan situasi kondisi keadaan. Bertuhankanlah kepada Yesus. Percayalah kepada firman. Hidupmu pasti dipelihara dan diberkati Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Saya merasakan roh Tuhan sedang bekerja di dalam rohmu. Dan saya percaya roh itu akan membawa rohmu untuk melihat Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib. Dan roh Tuhan itu akan membawa pikiranmu untuk mengatakan dalam pikiranmu, aku harus mengikut Tuhan dengan setia. Aku harus percaya kepada firman-Nya. Dan aku yakin hidupku dipelihara, hidupku diberkati, hidupku pasti dijagai. Karena firman-Nya tidak mungkin gagal. Karena firman-Nya tidak mungkin kembali sia-sia. Firman-Nya akan bekerja terus. Dia akan menciptakan sesuai dengan bunyi firman itu sendiri. Dia tidak akan bisa berubah. Dia akan terus bekerja sesuai bunyi firman itu sendiri. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saya sudah persiapkan khotbah, tapi Tuhan bilang kau ikuti saja rohku. Jangan kau persiapkan.
Karena kalau kau persiapkan, nanti ternyata rohku mengatakan lain, kau akan berbantah-bantah dengan rohku, kata Tuhan. Haleluya. Tapi tetap sebagai hamba Tuhan ada yang dipersiapkan, tapi kita tetap harus mengikuti apa yang Roh mau. Karena tujuan saya bicara di sini bukan untuk sekedar menjadikan saudara pintar. Tujuan saya berbicara di sini untuk membuat saudara makin melekat dengan Tuhan, makin percaya dengan Tuhan, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya. Seorang pengkhotbah yang sukses dan berhasil bukan karena hanya bisa membuat orang jadi pintar, tapi bisa membuat orang menjadi cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan hidupnya dipelihara, diberkati Tuhan. Itulah seorang pengkhotbah yang baik. Itulah seorang pengkhotbah yang berhasil. Dan saya berharap apa yang kusampaikan hari ini itu bukan sekedar dengar dari telinga kiri keluar telinga kiri, tapi dia dengar dengan telinga kiri masuk ke dalam pikiran, turun ke dalam hati. Haleluya. Karena yang di pikiran kadang-kadang bisa lupa, tapi yang di hati nggak bisa lupa. Makanya cinta itu di hati, bukan di pikiran. Sebab kalau di pikiran suka lupa, tapi kalau cinta itu di hati nggak bisa lupa. Itu sebabnya semua apapun yang keluar dari mulut kita itu dasarnya dari hati. Kalau hati kita terus mengimani firman, hati kita terus menyimpan firman, maka firman itulah yang akan terus menggerakkan hidup kita. Sehingga hidup kita bukan kita lagi, tapi firman itu yang hidup di dalam kita. Dan firman yang berkuasa itu yang akan membuat kita menjadi hidup. Firman yang berkuasa itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Ada perbedaan antara kita dengan orang dunia. Orang dunia gampang letih, leto, hiloyo, lesu. Tapi kita dalam situasi kondisi apapun tetap semangat di dalam Tuhan. Karena kita punya roh yang berbeda. Kita bukan roh dari dunia. Kita roh dari sorga. Roh Kristus, roh Allah tinggal di dalam kita. Roh dunia diperbudak oleh dunia. Tapi roh Allah pasti tampil menang untuk mengalahkan roh-roh dunia ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena itu stop membangga-banggakan dunia. Stop membangga-banggakan yang sia-sia. Mari kita berbangga karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita ada sebagaimana Tuhan ada. Haleluya. Orang dunia nggak bisa. Dia ada sebagaimana Tuhan ada. Sekalipun uangnya triliunan, dia nggak mampu. Tapi kita yang betul-betul cinta dan mengasihi Tuhan, kita bisa ada sebagaimana Tuhan ada. Haleluya. Saya harap ini jangan dikecil-kecilin ya. Supaya saya bisa gini, saya bisa dekat, saya bisa gini. Ya, saya akan mengatur sendiri ya. Mic ini kadang saya perdekat, kadang saya harus buat jauh. Haleluya. Haleluya. Karena roh saya tahu kondisi hatimu, kondisi rohmu. Jadi perlu kadang-kadang saya buat dekat mic itu, perlu kadang saya buat jauh. Haleluya. 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 Orang cerdas pasti paham. Katakan amin. Haleluya. Karena saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita maha baik. Tuhan kita maha pengasih, penyayang, rahmani, rahimi. Tuhan kita nggak pernah dia merencanakan hal-hal yang jahat terhadap kita. Rancangan Tuhan selalu rancangan yang baik. Amen. Alkitab bilang di Yeremia 29 ayat 11, aku tahu betul apa rancanganku untukmu. Bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Seharusnya anak-anak muda, kalian punya masa depan yang penuh harapan. Pak, saya udah tua pun masih hidup, punya harapan juga. Karena masih hidup. Kecuali kau tak hidup lagi. Orang yang tak hidup lagi jangan berharap. Siapkan dia peti. Haleluya. Oh Pak, saya masih hidup. Iya, kau masih hidup kata orang dunia. Tapi kata Tuhan kau sudah mati. Karena waktu Tuhan bilang, Adam, kalau kau makan buah itu mati. Pada waktu itu dia tidak langsung mati.
tapi hubungannya sudah terpisah dengan Tuhan. Artinya rohaninya sudah mati. Saudara, saya tidak mau kalian yang hadir ini orang-orang mati, tetapi dianggap orang dunia kalian hidup. Saya mau yang hadir ini memang orang-orang yang hidup, yang memiliki roh yang berkobar, menyala, menyambar, yang sungguh-sungguh percaya kepada firman-Nya, dan yang hidupnya mengalami Tuhan setiap saat, sehingga setiap waktu dia punya kesaksian dan tidak pernah kehabisan kesaksian di mulutnya. Setiap saat ketika dia ketemu dengan temannya, selalu ada kesaksian baru. Sehingga temannya bilang, kok tiap hari lu punya kesaksian, tiap hari lu punya kesaksian, tiap hari lu punya kesaksian. Kesaksian lu semua baik-baik semua. Kesaksianmu semua membuat gua terpukau. Haleluya. Tapi orang dunia kesaksiannya lain. Bro, hidup ini gak gampang bro. Hidup ini sulit bro. Hidup ini susah bro. Saingan banyak bro. Lihatlah sekarang kondisinya. Sudah globalisasi bro. Kita nggak mampu lagi menghadapi mereka bro. Mereka teknologinya canggih bro. Kita hanya pakai teknologi manual bro. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, Tuhan tidak akan pernah kalah dengan teknologi. Tuhan pasti tetap menang lebih daripada Tuhan. Haleluya. Mungkin kau gaptek, tapi kalau hidupmu di dalam roh, Tuhan pasti membuat engkau berbeda dengan yang lain. Sehingga orang yang tidak gaptek pun datang kepada kau meminta pekerjaan. Karena apa? Karena dilihatnya ada Tuhan yang memberkati hidupmu. Sedangkan dia yang ahli teknologi, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa mengatakan menurut ini plus tambah plus jadi plus, minus tambah minus jadi tambah minus. Haleluya. Yang gue bilang itu mungkin bersalah-salahan. Haleluya. Iya. Karena apa? Karena yang pintar tadi pun udah error otaknya. Itu sebabnya setiap kepala negara yang tahu rahasia firman Tuhan ini, seharusnya dia memiliki seorang penasihat yang dekat dengan Tuhan. Amen. Memiliki seorang penasihat yang bisa dengar-dengaran suara Tuhan. Tuhan-Tuhan yang lain tidak mau bicara kepada umatnya. Tuhan-Tuhan yang lain hanya berbicara lewat buku yang sudah tertulis. Tapi Tuhan kita, dia mau berbicara langsung kepada umat kesayangannya. Yohanes 10 ayat 3, 4, 5. Domba-dombaku mendengar suaraku. Haleluya. Haleluya. Saya berharap yang datang ini bukan kambing-kambing, tapi semua yang hadir ini adalah domba-domba. Karena kalau kambing-kambing itu akan membahayakan banyak orang. Tapi kalau domba-domba itu nurut, itu setia. Itu kalau domba tidak mau jalan sendiri-sendiri, suka berame-rame. Makanya jarang kita dengar ada domba ditabrak mobil, tapi kambing banyak ditabrak mobil. Ayam banyak ditabrak mobil, tapi bebek jarang kita dengar ditabrak mobil. Karena bebek selalu berkelompok. Kalian yang satu bergereja di sini tidak suka berkelompok. Saya gak berani ngomong lanjut. Kalian tinggal sambungkan saja. Kalian harus mengasihi satu sama lain. Haleluya. Di mana kamu sekarang? Catherine di sini. Aku mau ngobrol deh sama kamu. Kenapa? Dalam rohku ada sesuatu yang mau kusampaikan. Saya yakin ini dari Tuhan. Oh iya. Terus yang lain telepon lagi. Apa? Si Christine. Ya. Di mana kau sekarang? Ada di sini. Aku mau ketemu deh. Kenapa? Mau ngapain? Aku lagi sibuk. Sibuk dengan siapa kau? Ya sibuk lah. Lu mau tahu aja sih sibuknya gua? Enggak, ini ada sesuatu dalam roh saya yang mau saya sampaikan kepadamu. Oke lah, kita ketemu. Di mana?
di McDonald. Tapi katanya McDonald mau diboikot. Oh, nggak jadi. Oh ya oke, kita ketemu di McDonald. Kalian cerita tentang Tuhan di sana. Haleluya. Kalian cerita tentang gereja ini. Bagaimana gereja ini supaya tahun depan lebih maju lagi. Setiap tahun lebih maju lagi. Setiap tahun lebih maju lagi. Saya bersyukur selama saya jagai terus domba-domba ini. Saya melihat iman kalian makin bertumbuh. Dan kalian makin rajin untuk ibadah. Dan ternyata memang destiny saya di sini. Saya harus akui itu. Haleluya. Bagi muda-mudi kalian harus tahu destiny. Destiny ilahi. Ya. Rancangan Tuhan bagi hidupmu. Panggilan Tuhan bagi hidupmu. Kau harus tahu itu. Sebab kalau kau tidak tahu itu, kau tidak akan bisa mencapai apa yang Tuhan sudah siapkan, sudah janjikan. Tapi kalau kau tahu itu, engkau seperti Joshua dan Kaleb. Engkau masuk tanah Kanaan. Tanah Kanaan itulah sekarang yang namanya Palestina. Itulah Filistin. Itulah tanah Kanaan pada waktu itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalian bisa masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan di sini yang saya maksudkan bukan lahiriah, bukan hurufiah, tapi tanah Kanaan rohani. Engkau bisa menerima semua apa yang Tuhan punya. Haleluya. Karena kau bukan orang lain baginya. Kau milik kepunyaannya sendiri. Seharusnya kau memiliki apa yang dia punya. Karena apa yang dia punya bukan untuk dia. Dia nggak perlu apa-apa. Dia nggak butuh apa-apa. Dia nggak butuh bumi. Dia nggak butuh langit. Dia nggak butuh hujan. Dia nggak butuh juga terik panas matahari. Tetapi semuanya itu diciptakan untukmu dan untukku. Karena dia tahu engkau membutuhkannya. Berikan sorak-sorak jatuh. Kau harus punya pikiran seperti itu. Setiap hari kau harus renungkan itu di hadapan hadirat Tuhan. Sehingga engkau terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Haleluya. 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 Saudara, setelah saya tahu destiny ilahi itu, saya terus jaga domba-domba ini. Ternyata hidup saya tidak kekurangan juga. Waktu itu saya setiap bulan bisa 2 kali keluar kota, bahkan kadang sebulan di luar kota, 2 minggu di rumah. Memang betul tidak kekurangan juga. Tapi dulu saya berpikir, kalau saya menjagai jemaat ini, apakah mereka bisa kasih makan saya, bisa kasih uang untuk sekolah anak saya? Saya sudah tahu benar, untuk operasional di sini pun tidak mencukupi untuk biaya listrik, telepon, wifi, farm. Bagaimana mungkin saya bisa nongkrongi di sini terus tidak pergi kemana-mana? Tetapi Tuhan berbicara lain. Justru sekarang saya makin bahagia, makin sukacita. Kenapa? Setiap saat saya bisa lihat anak saya, khususnya Deborah dan juga si Mordekai. Saking saya sayangnya sama mereka, sampai saya sulit untuk membuat sebuah khotbah. Tadi pagi 2 kali saya diganggu oleh mereka. Karena mereka katakan, jajan pak, jajan pak. Karena sekarang sering saya ajak jajan. Karena mereka minta jajan. Saya pikir ini mungkin pancingan yang bisa saya perbuat untuk mereka dekat dengan saya. Ternyata betul, jadi dekat. Sudah jadi dekat memang ada problem. Setiap orang yang selalu dekat ada masalah. Jadi kau gak usah frustasi. Kalau ada orang yang dekat kau jadi masalah, gak usah frustasi. Memang sudah begitu hukumnya. Haleluya. Haleluya. Kenapa kau gak pernah berkelahi sama suami orang lain? Kenapa kau gak pernah ribut sama istri orang lain? Kenapa kau gak sakit hati sama istri orang lain? Walaupun istri orang lain dia berjalan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Karena nggak dekat dengan engkau. Dia bukan bagian darimu. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya bilang sama mereka, nak, kalau tiap hari begini nak, 30.000, itu sebulan sudah berapa nak?
Sudah berapa potong baju burjer bisa Bapak beli? Haleluya. Karena saudara, baju burjer ini menolong saya. Baju second ini menolong saya. Saya tahu nanti ada yang kutip ini, biarin aja gak apa-apa. Menolong saya. Kenapa? Karena kalau kita khotbah di anak jalanan itu, saudaraku yang saya kasih, kalau kita live itu harus kita tunjukkan, dan di situ saya tidak bicara, tapi yang bicara saya langsung. Saya hanya menceritakan begini, ditukar lagi. Kalau bajunya itu terus, mereka akan berkata, jangan-jangan ini rekayasa. Tempatnya sama, bajunya sama. Karena kan khotbahnya dia nggak dengar, jarang saya perdengarkan. Sekali-sekali doang. Karena mereka ingin mendengar saya bicara. Puji Tuhan, belakangan ini semakin banyak orang yang suka mendengarkan live saya. Saya tahu itu bukan karena saya, tapi Tuhan yang buka jalan. Supaya semakin hari, semakin banyak orang diberkati lewat lidah mulut bibirku ini. Haleluya. 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 Saudara, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak intim dengan Tuhan, kita pasti letih, letoy, loyo, lesuh, lemah. Selalu kita dikalahkan oleh situasi, kondisi, keadaan, realita. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, menyatu dengan Dia, kau pasti menang lebih daripada pemenang. Kau pasti naik, bukan turun menjadi kepala, bukan ekor. Jangan banyak pikiranmu untuk hal-hal yang tidak perlu kau pikirkan. Karena Tuhan sudah tahu itu semua. Burung di udara Dia pelihara. Tidak ada burung yang jatuh terus kita tanya, kenapa kau jatuh burung? Aku kelaparan. Tidak pernah. Kenapa kau jatuh burung? Ditembak oleh pemburu. Tidak pernah ada burung yang jatuh karena kelaparan. Tuhan bilang, lihatlah kembang bakung itu. Sangat indah kan? Lebih indah daripada pakaian yang Salomo pakai. Karena kita hidup di zaman sekarang, kita kurang paham ayat ini. Haleluya. Kau tahu Hermes berapa miliar harganya? Haleluya. Tetapi saudara, pakaian yang Salomo pakai lebih mahal dari situ, lebih indah dari situ. Sedangkan kamarnya itu semuanya itu terbuat dari emas. Haleluya. Sampai Alkitab berani mengatakan, tidak akan ada lagi sampai akhir zaman yang bisa mengalahkan kekayaan Salomo. Dan tidak akan ada lagi sampai akhir zaman yang bisa juga mengalahkan banyaknya istri Salomo. Ya betul. Silakan saudara cerita. Paling punya orang 4, 5, 7. Dia 1000. Sama gundiknya. Itu kan berarti dia kaya raya. Sedangkan saya ngurusi satu orang sulit sekali. Sulit. Haleluya. Dulu masih lebih gampang ngurusinnya. Karena dulu uang 50.000, 100.000 nggak dihitung. Hitung-hitung udahlah. Udah dikasih 4 juta, besok dia akan beli odol, beli sikat gigi, beli sampo. Sekarang dia bilang, Pak, sampomu, odolmu, inimu sekian. Harus diganti. Jadi nggak boleh dikotak-katik yang 4 juta itu. Apapun yang keluar, serupiah pun itu harus diperhitungkan. Apalagi kalau punya 1000. Haleluya. Kalau Anda tanya, kenapa Pak pendeta nggak mau istri 2? Kalau saya bilang karena firman, nanti kalian bilang terlalu rohani. Ngurus 1 aja sulit. Haleluya. Maksud saya lebih logika, lebih rasional. Haleluya. Nggak ada orang yang punya istri 2, 3, 4 itu damai. Nggak ada. Nggak ada. Tuhan tahu. Pasti dia lebih mengasihi yang paling muda, yang paling bahenol, yang paling cantik, yang paling suaranya lembut, yang bisa mendesah-desah suaranya. Haleluya. Sekarang posisi di mana, Pak? Sedangkan istri saya nggak begitu. Kau di mana, Pak, sekarang, Pak?
Saudara, Preman. makanya ngurus satu bukan gampang. Tapi Salomo, mungkin saudara berkata, oh berarti disetujui Tuhan. Tidak. Baca sampai Amsal terakhir, baca. Baca ya apa yang dia tulis sampai yang terakhir dia mengatakan apa. Semuanya sia-sia seperti menjaring angin. Takut akan Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Mungkin saudara berkata, aku belum sejahat Salomo. Sama aja, kita semua dulu penjahat. Semua dulu kita punya masa buruk. Masa lalu yang buruk. Tapi karena Kristus kita dipulihkan. Amin. Karena Kristus kita dilepaskan, dibebaskan. Ada orang berubah menjadi baik, tapi tidak dilepaskan, tidak dimerdekakan. Karena orang berubah menjadi baik itu bagus, supaya manusia yang lain berkata dia sekarang berubah menjadi baik. Tapi kebaikan tidak akan memerdekakan orang dari dosa. Hanya dengan darah Kristus orang bisa merdeka dari dosa. Haleluya. Kita punya semuanya. Haleluya. Kita punya baik. Kita merdeka. Karena kita merdeka, kita berbuat baik. Bukan berbuat baik untuk sogok Tuhan supaya kita masuk surga. Karena kita sudah diselamatkan, tanda ucapan syukur kita harus berbuat baik. Supaya orang tahu bahwa Tuhan kita memang Tuhan yang maha baik. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. 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 Sorak-sorai bagi Yesus yang meriah. Haleluya. Kenapa saya harus ulangi? Karena saya lihat kameramen dia agak mengarah ke kamera. Haleluya. Saya pikir siapa tahu ada problem di sana, saya ulangi lagi sehingga tidak putus ucapan saya. Haleluya. Haleluya. Saudara, Roh Kudus berkata kepada saya, rohmu akan dibawa Tuhan. Jikalau engkau mau dibawa oleh Dia. Karena Dia tidak akan membawa orang yang tidak mau dibawa. Sebab Dia maha pengasih dan penyayang. Bukti maha pengasih dan penyayang adalah tidak memaksa. Kalau ada memaksa, artinya itu bukan pengasih dan penyayang. Itu adalah Hitler. Itu otoriter. Tapi bukti Dia maha pengasih dan penyayang. Dia tidak paksa saudara. Tapi Dia tetap bekerja di dalam rohmu. Ayo, ayo, ayo. Saya berharap jangan sampai tumpul hatimu sehingga engkau tidak bisa mendengar suara yang berkata ayo. Haleluya. Haleluya. Mungkin Pak Manurung bilang atau Bu Manurung bilang, gak pernah aku dengar ayo. Terus apa dong yang ibu dengar? Dia bilang tusono, tusono. Samanya itu. Karena Tuhan kita tidak hanya tahu bahasa Arab. Tuhan kita tidak hanya tahu bahasa Ibrani. Tuhan kita tidak hanya tahu bahasa Aramik. Tuhan kita tahu segala bahasa. Termasuk bahasa orang Batak dia tahu. Makanya jangan Ibu Manurung jadi marah ke saya. Oh gak pernah Tuhan ngomong ayo. Terus tusondo, tusondo sama nih. Artinya sini. Haleluya. Tapi kalau kau bilang enggak. Makin sering dia ngomong sini, makin jauhlah kau. Karena setiap ngomong kau katakan tidak, kau melangkah ke belakang. Sini, tidak. Sini. Tidak. Melangkah ke belakang. Itu terbukti saudara. Terbukti ya. Orang yang dekat dengan kita, yang sudah menyatu dengan kita, selalu dia tidak mau kita celaka. Karena kalian semua diam. Tapi istri saya bilang, awas. Saya lihat benar keyboard di belakang. Haleluya. Haleluya. Oh Pak, saya bukan gak mau bilang awas. Takut gak sopan.
Dan saya juga kalau ngomong awas nanti tiba-tiba yang lain juga ngomong awas. Jadi khotbahnya judulnya awas. Haleluya. Roh Tuhan ingin membawa rohmu. Haleluya. Khususnya muda-mudi. Kemarin sebenarnya saya mau turun. Tapi karena saya pakai training, yang istri saya bilang malah itu training untuk saya, Pak. Training cewek, kenapa kau pakai? Aduh. Jadi saya cari baju-baju agak lama. Cari celana agak cukup lama, mana yang cocok. Karena saya kalau berpakaian itu memang harus matching begini. Saya nggak suka beda-beda, aneh-aneh. Ya memang itu udah sifat saya dari dulu. Makanya ibu saya masa hidupnya bilang ke istri saya, ke istri saya waktu kami pulang kampung, waktu itu ibu saya masih sehat. Ibu saya bilang, ini anakku ini parlente. Saya dulu tidak mau sekolah. Kalau celana saya itu tidak bisa belah pepaya. Harus licin. Sepatu harus bagus. Iya, itu dulu saya. Rapi saya, dari dulu saya orang rapi. Makanya saya heran kenapa anakku kok gak ada yang mau niru aku rapi. Saya juga dosa apakah aku ini Tuhan. Iya. Kadang-kadang saudara kita suruh turun dari mobil. Turun. Tanya orang itu. Orang yang ditanya itu kebetulan ya orang kantoran. Sedangkan dia pakai celana pendek, pakai sendal jepit. Iya. Bukan dia gak punya. Dia punya semuanya. Tapi dia rendah hati. Dia gak mau anggarkan itu semuanya. Karena dia tahu Tuhan bilang, jadilah kau seperti anak kecil. Haleluya. Anak kecil itu kan dia pakai apa aja dipakai, saudara. Jadi roh Tuhan terus membawa saudara untuk menikmati kerajaannya. Haleluya. Haleluya. Tapi satu hal yang menjadi pesan Tuhan yang saya akan sampaikan buat saudara. Anda harus tahu destiny ilahi dalam hidup. Amin. Khususnya muda-mudi. Kau harus tahu. Pak, saya sudah tahu. Oke, apa yang menjadi kendala? Kenapa kau nggak bisa dalam destiny ilahi, dalam rancangannya terus? Oh, karena itu dan karena ini, Pak. Oke, saya kasih solusi supaya kau bisa hidup dalam destiny ilahi. Saya kasih solusinya. Harus seperti ini, baru kau bisa hidup dalam destiny ilahi. Mari kita baca. Yohanes. Haleluya. Kita baca. Haleluya. Nah ini. Yohanes 12. Ayat 24. Yohanes 12. Ayat 24. Kita baca. 3, 2, 1. Sesungguhnya jikalau tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus. Kalau kita tidak tahu destiny ilahi, kita nggak usah cerita lagi. Sudah pasti kita nggak akan sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tapi walaupun kita tahu, tapi kalau kita masih hidup bagi diri kita, kita belum mati, kita tidak akan sampai juga ke tujuan. Karena setiap kali rohnya akan membawa kita, setiap kali rohnya membawa kita, kita selalu memberontak terhadap Tuhan. Karena apa? Karena kita punya keinginan sendiri. Karena kita punya kemauan sendiri. Itu sebabnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, waktu itu Paulus diprotes sama orang-orang Yahudi. Mana mungkin ada kebangkitan? Kan orang itu sudah mati. Mana mungkin ada kebangkitan? Wow, Paulus cerdas, saudara. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 37. Paulus sangat cerdas. Baru nanti kita kemarin. Ya.
Oke? 1 Korintus 15 ayat 37. Ya, 3, 2, 1. Dan engkau taburkan bukan tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji tidak tertulis. Terus 3, 2, 1. Tetapi Allah memberikan kepadanya sesuatu tubuh seperti yang dikehendaki. Ia memberikan kepada yang biji tubuhnya sendiri. Saudara, ceritanya ini kalau Anda baca mulai dari ayat pertama, itu khususnya orang Saduki, dia tidak percaya kebangkitan. Sehingga dia protes Paulus. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit? Terus Paulus menjawab, kalau kau ya tanam biji itu kan mati kan? Betul kan? Tapi ada tubuh nggak yang tumbuh? Ada kan? Contoh, tanam aja biji padi. Oke, yang lebih besar lah. Biji sawit ya. Biji durian lah, lebih gampang. Lebih gede dia batangnya. Iya kan? Saudara, kalau kau tanam bijinya, kok bisa tumbuh itu tubuh? Kan yang kau tanam tadi biji. Apakah setelah biji itu di dalam tanah, baru Tuhan berfirman, di dalam biji datanglah tubuh. Kira-kira gitu bukan? Tidak. Tidak begitu. Berarti di dalam biji itu sudah ada tubuh. Kenapa tubuh itu tidak muncul? Karena bijinya belum mati. Haleluya. Orang-orang Yahudi, khususnya Saduki yang tidak percaya kebangkitan, dia kaget dengan jawaban Paulus ini. Anda bacalah sampai selesai itu ada 60 ayat atau 58 ayat itu. Wow, mereka heran. Saya juga salut loh. Karena waktu itu Paulus diprotes. Waktu Paulus cerita kebangkitan orang mati, mana mungkin udah mati kok. Dia kasih gambaran seperti ini. Bingung kan? Haleluya. Ayo kembali ke Yohanes 12 ayat yang ke-24 tadi. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami tidak jatuh ke dalam tanah mati. Ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apa betul kalau biji gandum itu tidak mati ya, atau tidak ditanam, itu bisa tetap satu biji terus? Setahun? 2 tahun? 5 tahun? 5 tahun? Kok gak dijawab? Apa bisa tetap satu biji aja? Kalau sampai 5 tahun, kemana biji itu? Habis, lapuk, hilang. Udah pasti lapuk. Makanya kalau orang udah gak kawin-kawin, ada istilah bujang lapuk kan? Iya, ada istilah itu. Itu maksudnya menggambarkan, itulah kau. Jadi lapuk kok kan gitu. Jadi kalau biji itu gak ditanam-tanam, lapuk. Kalau ditanam, dia harus mati. Karena itu saudara, untuk engkau bisa terus ada dalam destiny Tuhan, tidak ada cara lain terkecuali dengan cara mati. Siap mati? Siap ditanam? Oke. Di belakang siap cangkol? Ya. Haleluya. Karena memang kalau dia tidak mati, itu nggak akan tumbuh tubuh itu. Kalau kau nggak mati, potensi-potensi yang ada padamu itu tidak muncul. Kenapa? Karena potensi itu bisa dimunculkan Tuhan ketika Roh Kudus membawa kau dan kau mau mengikutinya. Sehingga ketemu, ternyata begini. Ketemu, kok bisa saya? Kok bisa? Kok sekarang saya bisa begini? Saya ingat 5 tahun yang lalu saya nggak begini. Saya ingat betul beberapa tahun yang lalu saya nggak begini. Sekarang saya bisa begini. Ini karena mati.
Haleluya. Haleluya. Kalau nggak mati saudara, saya nggak bisa nongkrong di tempat ini. Nah mati. Kalau kita berpikir secara logika, dari manalah saya hidup bisa hidup begini, yang saya layani begini, kita kasih makan setiap minggu bisa habis hampir 2 juta atau 1,5 juta untuk mereka, maksudnya segalanya lah, untuk bensin, untuk segalanya. Iya, bisa begini saudara. Haleluya. Pak, setelkan sedikit aja. Hah? Coba. Sedikit saja. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Jadi rancangan Tuhan itu pasti baik. Kalau ada yang tidak baik, kita harus koreksi, evaluasi, ya, kita introspeksi kita sendiri. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kok terjadi ini? Karena rancangan Tuhan pasti baik. Makanya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Perlu digarisbawahi, yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi kalau kita tetap ada dalam rancangan Tuhan, pasti yang kita terima selalu baik, selalu baik, selalu baik, selalu baik. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Walaupun itu tantangan, walaupun itu fitnahan, walaupun itu mungkin omongan-omongan orang yang memojokkan kita, tapi kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan, pasti ujung-ujungnya semuanya mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Oke, sampai di situ saja. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mungkinkah dengan pelayanan saya seperti ini tidak ada kolekte di sana, tidak ada cerita perpuluhan di sana, bisa saya hidup, ya, istri 1, anak 5. Dan juga di tempat ini, di gereja ini ada 9 orang yang harus makan 3 kali sehari. Mereka harus dikasih makan, gak bisa gak dikasih makan. Kalau gak dikasih makan, saya dikeroyok saudara. Bayangkan. Haleluya. Belum lagi untuk operasional pelayanan kita di sini, pelayanan di sana. Kemarin mau ke Baduy, tapi karena anak-anak, ya menurut saya terlambat pulangnya sekolah ya. Jadi perhitungan tidak keburu. Saudara, bagaimana bisa, bagaimana mungkin kita bisa, ya, melayani seperti itu luasnya, sedangkan kita tidak dikasih kolekte, tidak dikasih perpuluhan di situ. Gimana, saudara? Kalau kita nggak mati, kita nggak bisa berpikir. Justru ini saya dapat baru ini, aneh. Kalau orang dunia bilang, hiduplah kau biar kau bisa berpikir. Tapi kalau Tuhan bilang, mati kau, baru kau bisa berpikir. Seperti Tuhan berpikir. Haleluya. Saya baru dapat nih. Baru dapat. Yang suka bikin TikTok lah. Masa kalau ku buka TikTok yang keluar, TikTok orang Islam. Tapi saya semua. Menjelaskan Tritunggal, dimasukinnya. Ya kan? Semuanya. Saya bilang apalagi kemarin tuh, tantangan saya, beban saya ini makin berat karena pelayan. Itu ada TikToknya muncul kemarin. Si Lubis sekarang berbeban berat. Kenapa kalian gak cinta saya, orang Islam kok sayang saya ya? Sampai-sampai saya bilang, kembali ke Islam lah, mereka sayang saya semua. Suka buat TikTok saya. Ketik aja TikTok Risi Lubis, pasti banyakkan orang Islam. Kenapa kalian gak mau? Itu karena kalian gak mati. Kalau kalian mati, itu kalian sebenarnya sudah punya potensi. Tapi karena kalian tidak mati, kalian memikirkan diri kalian. Tapi kalau kalian mati, kalian berpikir bagaimana gereja ini biar bisa dikenal. Bagaimana khotbah-khotbah pendetaku biar didengar orang. Bagaimana supaya dengan TikTok ini pendetaku bisa dikenal orang. Anda akan berpikir begitu. Tapi kalau Anda hidup belum mati,
Anda akan memikirkan diri Anda sendiri. Haleluya. Haleluya. Makanya di sini kalau kamu nggak mati, kamu nggak bisa berbuah. Haleluya. Saudara, aneh ya, lucu ya. Yang kita tanam biji durian, kok bisa ada tubuh? Ya, saudara, mungkinkah Tuhan berfirman lagi, datanglah tubuh? Tidak. Memang di dalam biji itu sudah ada tubuhnya. Dan di dalam biji itu sudah ada buah durian. Di dalam biji itu sudah ada ranting-rantingnya. Berikan sorak-sorai buat saudara, kaulah biji itu. Di dalam dirimu, kau biji itu. Tapi dalam dirimu sudah ada tubuh itu. Sudah ada ranting itu. Sudah ada buah itu. Untuk bisa tubuh itu kelihatan, ranting itu kelihatan, buah itu kelihatan seperti banyak berbuah di sini. Mati. Saya kaget ya. Karena waktu di mana saya penghormat saya bilang, mantap katanya. Iya. Saya juga heran, anak saya ini punya inovasi yang luar biasa si Mordeka ini. Waktu manggil mamanya MA. Kami juga bingung siapa MA. Apa maksud MA? Mama. Iya betul. Harus mati. Oh, ada yang mau bilang mantap lah. Haleluya. 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 Saudara, kita baca 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 1. Inilah tantangan yang kita harus lalui ketika kita ingin mati. Justru kalau kita mau hidup nggak pala banyak tantangan. Nah ini dapat lagi. Saudara, bagi orang dunia hidup ini tantangan. Justru bagi kita yang di dalam Tuhan, matilah tantangan. Iya, mati ini tantangan saudara. Oke, kita baca 3, 2, 1. Ini ayat ini menceritakan begini. Di sini kalian sementara ini bagaikan kemah aja. Nanti dibongkar, kalian nggak di sini lagi. Ini buatan manusia ini, ya gedung-gedung ini. Ada tempat yang Tuhan sendiri langsung buat, ya. Jadi nggak ada intervensi manusia. Kalaupun kalian bilang, oh ini kan karena Tuhan mengizinkan, ya tapi intervensi manusia ini yang membuat pelapon-pelapon ini. Tapi ini ada tempat yang Tuhan langsung buat. Haleluya. Baca 1 Korintus 1 Yohanes 14. Baca nanti di rumah saja. Aku menyediakan tempat bagimu, kalau sudah selesai aku bawa kau ke sana. Haleluya. Terus. Oke. Terus. Ayat 2. 3, 2, 1. Jika aku menggerakkan hatimu. Kok bisa beda? 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 2. 3, 2, 1. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh kita rindu akan tempat yang Iya, kenapa kita banyak mengeluh? Haleluya. Karena kita pingin kemah yang Tuhan sudah siapkan, tapi kita tetap ada di kemah yang kita sekarang punya. Kita nggak mau melompat pindah ke kemah yang Tuhan siapkan. Sehingga keinginan-keinginan kita memang Tuhan. Tapi selalu jatuh bangun. Akhirnya datanglah penyanyi dangdut. Jatuh bangun lagi. Terus kau pun ikut joget. Jatuh bangun. Haleluya. Sebenarnya gampang saja. Kau lompat dari kemahmu yang sekarang, pindah ke kemah yang Tuhan siapkan. Semuanya beres. Tuhan pasti selesaikan. Gampang. Terus. 3, 2, 1. Sebab dengan demikian kita berpakaian yang tidak dapat tanggung. Oke ya. Karena saudara, kalau kita masih di kemah yang lama saudara, ya,
Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Artinya begini, kalau kau di dalam kegelapan, kau nggak tahu siapa dirimu. Sama seperti Hawa sebelum makan buah itu, dia nggak tahu dia telanjang. Haleluya. Tapi setelah dia makan, dia tahu. Kalau kau tetap di kemah ini, kau nggak tahu, nggak bisa kau lihat dirimu. Wih, seolah-olah kau cantik, ya kan? Karena lipstiknya tebal, bedaknya tebal, semua tebal, ya. Tapi ketika kau pindah ke kemah Tuhan, baru kau tahu, wih, ternyata saya nggak ada apa-apanya. Haleluya, haleluya. Kemah Tuhan sudah disiapkan buat kita. Haleluya. Israel, Hamas masih perang terus. Tapi jangan khawatir. Tuhan sudah siapkan kemah buat kita. Haleluya. Nanti kita ketemu juga mungkin dengan Hamas di sana. Kalau Hamas yang bertobat, pas mau mati dia, Yesus. Masuk dia. Haleluya. Loh, pasti Pak, pasti. Itu firman Tuhan. Barang siapa percaya dalam hati mengaku dengan mulut. Oh kalau gitu Pak, saya pasti masuk. Ya sampai akhir hidupmu setia enggak? Enakan yang tadi dong Pak, jadi Hamas dulu. Itulah pikiran manusia. Karena masih di kemah lama. Kalau di kemah lama itu saudara, itu orang begini ya. Kalau di kemah lama itu pasti dia jalannya begini. Karena berat banget ini. Ini kalau di kemah lama, jalannya begini ya. Berat. Tapi kalau di kemah baru, ringan kali. Kayak sepertinya kita nggak nginjak tanah. Sampai orang-orang tetangga kita bilang, kok kayak nggak ada masalah aja? Iya, nggak ada. Tapi kan itu masalahmu ini. Kok kau lebih tahu masalahku daripada aku? Aku aja nggak tahu. Iya juga ya. Dia bingung juga, saudara. Haleluya. Kok dia lebih tahu ya masalah kita? Kita aja nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena Tuhan sudah berkata bahwa Dia memberikan kelegaan. Berikan sorak-sorak buat Dia. Haleluya. Mari. Ayat 4. Biar selesai. 3, 2, 1. Iya, jadi beban itu makin berat. Kenapa makin berat? Karena kita mau pakai pakaian yang baru. Karena di kemah itu sudah ada pakaian baru yang harus kita pakai. Kita mau pakai pakaian itu. Bahkan ada yang mungkin yang sudah pakai pakaian itu, tapi pakaian lama masih dipakai double. Iya, sehebat-hebatnya parfum sekali waktu kebongkar lah. Karena parfum nggak ada yang bertahan sampai seminggu. Kalau pakai itu sampai 48 jam, bau kali kau. Kemarin wangi kau. Iya, ini yang wangi pakaian luar, pakaian dalam lihat nih. Oh iya bau. Jadi tanggalkan pakaian lama, amin. Haleluya. Tuhan sudah siapkan kepada kita pakaian yang baru. Haleluya. Nggak usah bayar, gratis. Tinggal ambil. Ini Tuhan siapkan. Saya bahagia. Ini dia. Terima. Berdiri. Dengan iman. Ya. Dengan iman. Berdiri semua. Oke. Saudara, kenapa? Ini udah mau selesai, jangan takut. Oke. Mulai imajinasikan. Buka tanggal pakaianmu yang lama. Oke. Tanggal pakaianmu yang lama. Sudah tanggal betul ini? Sudah ya? Dalam nama Yesus, terima pakaian baru dari Kristus. Terima dalam nama Yesus. Loh kok amennya nggak semua? Terima pakaian baru dari Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk. Iya. Saya berharap terjadilah sesuai dengan iman. Ayo satu ayat lagi. Haleluya. 3, 2, 1.
Inilah bedanya Taurat dengan kasih karunia. Saudara, jangan salah ya. Kasih karunia bukan berarti kita dilepaskan dari tanggung jawab kita untuk taat kepada Tuhan, bukan. Bukan, ya. Ah, ini bedanya kasih karunia dengan Taurat. Taurat disuruh kita begini, begini, begini. Terus gimana dong? Buat aja. Tapi kasih karunia beda. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh Kudus, Roh Allah kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Artinya begini, kalau Taurat itu hanya perintah-perintah, tapi kalau Kristus itu bukan hanya perintah, dia tidak akan kasih perintah dulu. Dia penuhi ada dulu dengan Roh Kudus, baru ada dikasih perintah untuk melakukannya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai, bangkit berdiri. Itu bedanya. Itu bedanya. Taurat dengan kasih karunia, ini bedanya. Taurat kau disuruh lakukan, lakukan. Wajib, tapi ini tidak. Tuhan kasih dulu rohnya. Kemampuan, urapan, tenaga. Sebelum 70 murid, sebelum murid-murid diutus, dikasih urapan dan tenaga dulu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami sudah tanggalkan pakaian yang lama. Kami sudah pakaian yang baru. Kami percaya kami dalam destiny ilahi. Dan kami yakin kami hidup diberkati, diberi sehat, ditolong, diberkati, diberi jalan keluar, diberi kuasa untuk terus menang lebih daripada pemenang. Kami yakin kami naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup kami dipelihara, diberkati, dijagai, dilindungi karena ada Roh Kudus yang menjadi jaminan. Kami tidak mau fokus kepada pakaiannya, kami tidak mau fokus kepada kemahnya, tapi kami mau fokus kepada jaminan, yaitu Roh Kudus yang Tuhan beri. Itu yang memampukan kami untuk memakai pakaian baru, untuk pindah ke kemah yang baru. Bersama Tuhan kami pasti menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya, silakan duduk. Saya mau tanya satu orang untuk ayat ini. Tadi kan saya sudah berdoa. Kira-kira doa itu artinya apa? Yang cepat-cepat saja ya, Naomi. Maaf ya buat yang lain ya, karena saya lihat dia selalu gampang begitu. Tapi nggak tahu ini gampang nggak bagi dia. Ya, dia selalu gampang kalau jawab ya. Coba. Tadi kan saya doa. Haleluya. Haleluya. Ah, itu doa saya sebenarnya itu rangkuman khotbah saya. Ah, kira-kira arti ayat ini maksudnya apa? Ya, sinilah. Sini. Dengan penjelasan saya tadi dikoneksikan ke sini. Artinya gimana maksudnya? Ya sini. Ya. Arti ayatnya ini. Soalnya ada yang pernah ngomong di YouTube, masa katanya pemain keyboardnya kelihatan rambutnya doang, wajahnya nggak kelihatan, makanya arti ayatnya gimana? Maksudnya dengan doa saya tadi diartikan gimana? Deklarasi tadi doa itu deklarasi kita kalau kita itu udah terima sebenarnya gitu. Oh, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Bisa diperpanjang lagi, diperluas. Tapi Allah justru mempersiapkan kita kayak itu. Jadi tadi kan sedikit ya, saya bongkar. Ada pakaian lama, pakaian baru. Ada kemah lama, kemah baru. Terus doa saya kan, kau jangan fokus kepada kemah, kau jangan fokus kepada pakaian itu. Maksudnya apa kira-kira? fokus sama yang udah ada sama di kita ini ya, kita lebih ini lagi, kita lebih Apa yang ada di kita udah? apa yang ada kita roh Allah itu udah ada sama kita, jadi kita apa sih namanya? Oh coba, ya dia sebenarnya tahu, cuma karena dia jarang khotbah, ini yang sering khotbah. Kalau udah sering khotbah nggak bisa lagi ya udah bisa pensiun lah. Nah, kira-kira apa?
Maksudnya harus dikaitkan dengan doa saya tadi itu apa kira-kira? Iya, kalau yang ditangkap tadi kita sudah berada pada kemah yang baru. Kalau kita sudah memiliki pakaian yang baru, kita tidak usah pikirin apa yang ada saat ini sama kita, tapi kita pikirkan Kristus yang ada dalam kehidupan kita, dan karena ada Roh Kristus dalam hidup kita. Itu udah lengkap. Tapi kan tadi saya ada permainan kata-kata. Permainan kata-kata, kau jangan fokus kepada kemah itu. Jangan fokus kepada pakaian itu. Karena kalau kau fokus kepada kemah itu, kepada pakaian itu, kau nggak mungkin bisa. Pakaian yang lama dan kemah yang lama maksud Bapak? Ya semua pakaian apapun itu dan kemah apapun. Terus selanjutnya ada saya bilang, kau fokuslah kepada jaminan ini. Hidup baru. Hidup baru. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, yaitu makanya kadang-kadang kan ada pendeta yang langsung semangat. Dia bilang, luar biasa khotbah saya. Diresponi semangat. Atau nggak tahu misalnya gitu kan. Saudara, yang saya maksudkan gini. Kalau kita fokus kepada pakaian itu, mau lama mau baru kek, fokus kepada kemah itu, mau lama mau baru kek. Kalau kau fokus kepada yang lama udah tambah hancur. Tapi kalau kau fokus kepada kemah yang baru, bagaimana kau masuk kemah yang baru? Kau fokus kepada pakaian baru, bagaimana kau bisa punya pakaian yang baru? Karena itu jangan fokus kepada kemah, jangan fokus kepada yang namanya pakaian, fokus kepada jaminan Roh Kudus sudah dikasih dalam hidupmu. Berdoa, intim dengan Tuhan, berdoa. Tuhan berikan pertolongan, haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita. Ini dimasukkan yang terakhir ini biar oke. Haleluya.